Halo guys, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan chapter 18, yaitu Pricing and Profitability Analysis. Oke, jadi kita langsung masuk ke objektif 2 terkait dengan Cost and Pricing Policy. Nah, di sini ada istilah yang namanya Cost-Based Pricing. Jadi, Cost-Based Pricing ini bisa dikatakan penetapan harga berbasis biaya. Apa maksudnya? Maksudnya gini, jadi kita yang pertama, Cost-Based Pricing. Ini kalau di yang pertama, kita harus tentukan dulu em, biaya produknya, cost of product. Ya, ini bisa terdiri dari direct material, ya, direct labor, sama overhead. Dan ini nanti kita akan tambahkan dengan yang namanya margin, ya, atau markup. Oke, margin, di markup, terus cost based pricing. Nah, jadi kita harus tentukan dulu komponen ini, baru nanti kita mau kasih margin berapa. Nah, itu lah sama dengan harga jual. Ya, jadi kita ngejualnya dengan cara kita tentukan dulu biaya kita berapa, kita pengen marginnya berapa. Ya, hmm, ya ini kurang lebih sih contohnya kayak gitu. Misalkan kita punya biaya ini totalnya adalah 180. Terus kita pengen margin berapa? Oh, pengen 20%. Ya sudah, nanti 180 ditambah 20% kali 180 kan. Ini berarti 36, 180 tambah 36. Dengan 216 gitu kan. Berarti kita ngejual ke pasarnya itu $216 gitu. Nah, dia ada beberapa kelebihan. Kelebihannya itu memang ini sangat bisa atau sangat mudah diterapkan khususnya untuk toko retail atau saat kalau kita ingin mengajukan penawaran proyek. Terus dia praktis juga tanpa harus menganalisis permintaan tiap-tiap produk. Cuman dia punya kelemahan ya. Yang pertama, tidak tidak selalu sesuai dengan harga yang konsumen bersedia bayar. Yang kedua, jika harga terlalu tinggi bisa kalah bersaing atau tidak laku. Jadi gini, kita kan netapin $216 nih harga based on cost based pricing. Ternyata kompetitor kita nawarin dengan harga 210 misalkan. Ini kompetitor. Bagi pasar yang sangat sensitif dengan harga, otomatis dia akan milih yang 210 ini. Ya. Jadi ini sangat riskan kalau misalkan customer sensitif terhadap harga, dia belum tentu mau untuk memakai harga atau istilahnya membayar dengan harga 216 ini. Ya. Itu kelemahan dari metode cost based pricing. Nah, yang kedua, ada yang namanya target costing and pricing. Yang kedua, target costing dan pricing.
Ya. Jadi target costing ini kita harus tahu ya sebenarnya. Harga jual itu sama dengan cost ditambah margin. Kita kita jualan 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 apa jualan ayam 1 kilo, misalkan kita jualan ayam sekilo itu kita dulu beli ayamnya mungkin atau biaya kita terhadap ayam itu mungkin 25.000 rupiah. Terus kita mau ngasih margin misalkan 10.000. Nah, berarti yang kita jual adalah 35.000. Nah, target costing ini dia mau mulainya dari harga jual dulu. Jadi dia riset, dia cari tahu atau dia melihat ke pasar, oh ternyata rata-rata harga jual, misalkan kita ambil contoh harga jual yang di pasaran itu katakanlah $200. Terus ini cost, ini margin. Nah, cost marginnya kita pengen 20% dari harga jual ya. Atau di sini saya tulis lagi 200 sama dengan X ya. Ini 20% dari 200 pasti 40. Sehingga nanti cost yang akan kita yang akan kita setting adalah harus 160 gitu kan. Dimana 200 dikurang 40 ya. Artinya nanti kita akan mengset atau mengatur gimana caranya biaya kita 160. Cuman ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama dia lebih realistis. Realistisnya karena dia melihat dari harga jual yang ada di pasar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam hal ini ya, perusahaan itu akan memaksa em, di internalnya ya di internal perusahaan itu untuk gimana bisa lebih efisien ya dengan gimana caranya nih 160 ini cost yang harus dikeluarkan perusahaan biar marginnya tetap bisa 20%. Itu contohnya. Cuma kelemahannya memang yang pertama prosesnya bisa lebih panjang atau rumit. Yang kedua adalah dia membutuhkan kerjasama antar bagian. Tuh. Terus yang ketiga, ada lagi nggak ya? Hmm, ini sih cuman istilah-istilah ya. Istilah pricing policy itu ada yang namanya penetrasi. Penetrasi itu apa? Penetrasi pricing itu ialah menetapkan harga awal produk baru dengan sangat rendah. Ya, bahkan kadang di bawah biaya produksi untuk bisa menarik banyak pembeli. Ya, jadi dia menetapkan produk itu em, seminimal, bukan minimal sih, serendah-rendah mungkin ya. Atau sangat rendah ya. Agar apa? Agar orang itu bisa tertarik duluan terhadap produk. Intinya sih untuk memperkenalkan produk baru atau menarik perhatian pelanggan yang belum yakin. Biasanya sih untuk kita ambil contoh ya mungkin jasa konsultan atau jasa pengacara yang di awal-awal itu dia bisa sangat murah nih tarifnya untuk buka praktik gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya price skimming. Price skimming itu kebalikannya dia menetapkan tinggi pada saat produk itu baru pertama kali dijual. Tujuannya itu untuk mengambil keuntungan kelompok konsumen yang bersedia membayar mahal dan menutup biaya riset dan pengembangan. Tapi kalau yang press scamming ini dia untuk produk yang unik yang belum ada saingannya. Terus ada press gouging ini yang dinamakan menjual barang itu dengan harga yang sangat tinggi saat perusahaannya punya kekuatan pasar. Misalkan saat terjadi krisis atau barang langka.
Ya, masalah etika dari regulasi dan sebagainya. Biasanya sih obat-obatan ya. Kalau ada COVID kemarin mungkin atau masker kemarin bisa dijual berkali-kali lipat kayak gitu. Oke, ini cuman kebijakan harga nih nggak terlalu kita bahas. Kan ini mungkin nanti kalau belajar di ekonomi akan mungkin akan lebih bisa dipahami gitu ya. Kita lanjut ke mungkin ke metode pengukuran profit ya harusnya. Nah, measuring profit ya. Jadi, kenapa perusahaan harus mengukur profit? Yang pertama, dia pasti ingin menilai kelayakan usaha. Apakah usahanya nanti bisa bertahan ya saat jangka panjang atau jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, dia bisa mengukur kinerja manajemen ya dengan adanya profit em, digunakan untuk ukuran keberhasilan manajer. Yang ketiga adalah mematuhi aturan pemerintah. Untuk perusahaan yang dapat diatur pemerintah, hmm, ya ada beberapa perusahaan yang memang diwajibkan ya, terutama ketika profit harus wajar dan nggak boleh terlalu tinggi atau rendah. Ya, terus, nah untuk mengukur profit ini ada sebenarnya ada dua metode ya. Yang pertama itu absorption costing. Jadi absorption costing ini kita kan tahu ya bahwa cost itu sebenarnya basicnya adalah untuk cost of produk gitu kan. Itu ada direct material, direct labor, sama overhead ya variable plus fixed overhead. Oke. Dan kalau di sini ada variable metric. Nah, ini sebenarnya manufacturing overhead. Dia fixed overhead ini masuk ke perhitungan nanti COGS gitu. Jadi memang basic COGS kan dia memang memperhitungkan semua ya. Ini kan termasuk manufacturing overhead. Kalau kita lihat di sini possibility verified and share of fixed overhead to each unit product in this way fixed material overhead in addition to if I want any cost. Jadi di sini tuh fixed overheadnya juga em, ini disesuaikan dengan produk ya. Jadi misalkan kita punya fixed overhead 20.000 di soal. Nah, 20.000 ini nggak semuanya masuk ke perhitungan ini. Ini kan DM, direct labor, overhead ini kalau kita ini 5 tambah 15 ditambah 3. Nah, tambah ini yang fixed overheadnya ini nggak 20 tapi dia harus hmm, ini di sini eh, dia nggak 20.000 dimasukin, tapi 20.000 ini harus kita adjust dengan produk
yang mau dihasilkan ya. Kalau misalkan nanti yang mau dihasilkan adalah 1.500, berarti nanti 20.000 ini akan dibagi 1.500. Dan kebetulan ini dia 20, sehingga nanti biayanya itu 43 dolar total costnya. Nah, yang kedua dia ada bukan masalah sih. Kalau kita lihat em, di sini inventorinya dia ngejual 1.000, maksudnya dia mau ngeproduksi 1.000 dan dia ngejual 1.000, berarti dia akan ada zero inventory gitu kan. Nah, zero inventory itu nggak ada masalah nih ya. Kalau kita lihat dari sales, COGS-nya itu pakai yang 43 tadi. Kali 1.000 ketemu nanti hmm, marketingnya itu variable marketingnya itu 1.250, fix marketingnya itu 12.000, ketemu laba 3.750. Yang jadi masalah nanti ketika kita punya ending inventory ya. Jadi di sini kan dia katanya infonya bahwa 1.000 itu produksi, dari produksinya berapa? Oh sorry, produksinya itu jadi 1.250, dia ngejualnya 1.000, berarti 250 ini adalah stok atau nanti ending inventory yang nggak kejual. Nah, sehingga kita em, fix ini yang 20.000 ini dia nggak pakai 1.000 lagi, dia pakai yang baru 20.000 dibagi 1.250, sehingga nanti komponen biayanya itu adalah 5 plus 15 plus 3 ditambah 16 ini. Jadi nggak tambah 20 karena produksinya berubah. Ya ini what if sih, jika gitu ya. Jika produksinya segini dan kita punya inventory, apa sih dampaknya? Nah, sehingga dampaknya itu biayanya itu jadi 39. Oke, 9 kalau kita lihat profit kita di sini, kalau kita punya ending inventory itu profitnya lebih tinggi ya gitu di sini. Jadi profitnya lebih em, lebih tinggi gitu. Jadi karena efek ini sih, efek dari fixed overheadnya ini. Jadi kalau 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 semakin banyak produksinya kayaknya ya, atau kalau semakin banyak produksinya berarti dia semakin turun costnya, geogesnya. Karena gini sih, mungkin di asumsi di buku ini kan dia pakai pendekatan laporan keuangan eksternal. Jadi kalau laporan keuangan eksternal itu semua biaya itu dimasukin, ya fix, variable dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah ketika produksi lebih dari penjualan kayak sini. Ya, jika produksi lebih dari penjualan, ini sebagian fixed overhead ini akan masuk ke inventory, sehingga laba bisa akan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Nah ini itu, jadi laba itu terlihat lebih besar. Kenapa? Karena fixed overhead ini dia kan 16 ini masuk ke COGS, dan 4-nya ini dia akan masuk ke inventory gitu. Nah, di sini si manajer mungkin ada potensi untuk manipulasi ini gitu. Ya, ini yang fixed overhead tadi. Ini ngaruh kan, angka ini akan sangat mempengaruhi
dia mempengaruhi apa namanya perhitungan COGS-nya di sini. 39 itu kan COGS. Nah, kalau ini 20 kayak tadi dia akan COGS-nya akan naik. Jadi di sini labanya nanti akan terlihat lebih tinggi di sini. Itu kelemahan dari metode yang full absorption gitu. Karena 4 ini dia akan masuk ke inventory. Iya. Nah, yang kedua kita pakai yang namanya variable costing. Ya, variable costing itu jadi hanya biaya variable produksi saja yang masuk ke COGS. Ya, jadi yang masuk ke COGS itu adalah hanya yang variabel saja. Nah, keunggulannya Pak, dia memberikan gambar yang lebih adil tentang profit bulanan. Yang kedua, tidak bisa dimanipulasi dengan cara overproduksi. Yang ketiga, lebih berguna untuk mengambil keputusan manajerial. Oh iya, benar. Karena kalau semakin besar produksinya, yang kayak kayak kasus full absorbing itu, dia akan semakin labanya akan semakin besar sih. Gitu. Itu untuk manipulasi laba. Tapi kalau ini dia sesuai dengan variabel. Jadi direct direct material, direct labor, overhead variable. Nah, itu masuk ke sini. Dan overheadnya, fix overheadnya, dia akan langsung dibebankan semuanya. Dibebankan. Kalau tadi kan nggak dibebankan semua ya. Yang 16 itu yang dibebankan, 4 itu nanti masuk inventory. Mungkin masuk ke periode selanjutnya gitu. Nah, ini jadi masalah gitu. Oke, kalau di sini dia contohnya sama. Nah, variable costing ini dia total cost kita jadi 23. Kenapa? Karena fixed overhead-nya nggak masuk. Ya, berarti DM, direct labor, sama overhead variable itu 5, 15, tambah 3 sama dengan $23. Nah, dia tanpa masukin overhead. Nah, case-nya mungkin ini soalnya sama ya. Ini ketika kita ngejual, kita produksi 1.000 dan jual 1.000. Produksi 1.000, jual 1.000, berarti zero inventory. Nah, variable costing ini laporannya 60, 23 itu dari mana? Dari angka angka apa namanya? Perhitungan cost produk, variable marketing. Jadi dia variable gitu. Sehingga ketemu contribution marginnya, terus fixnya ini terpisah nih 20.000. Jadi fixnya 20.000 benar-benar keseluruhan dibebankan. Nah, ketemu profitnya 3750. Nah, ini ada perbedaan ketika produksi dengan outsourcing ya tadi ya. Outsourcing itu produksinya sama dia kasusnya 150, dijualnya adalah 1.000. Di mana profitnya naik tadi kan. Kalau yang metode sebelumnya dari 3.000 ke 7.000. Nah, kalau metode ini, metode yang variable costing ini, dia kita lihat nih, dia kan punya punya 250 sebagai ending inventory. Hmm, karena ini kan masih inventory, dia belum belum bisa kita kita akuin ya. Nah, dari 50 ending inventory kita akan kalikan 23 cost tadi. Ketemu 5750 sebenarnya. Nah, di sini kalau kita pakai new apa kayak variable costing itu dia nggak ada masalah ya di sini kalau kita lihat. Jadi susunan laporannya itu
variable-variable fix gitu. Dan COGS ini dia nggak akan kecampur dengan yang namanya ending inventory gitu, gitu. Nah, mungkin itu untuk gambaran dari metode ini ya. Terus ini kita sedikit saja bahas ya tentang mengukur profitabilitas segmen atau diversifikasi. Hmm, jadi sebenarnya ini kayak kita mempertimbangkan kelayakan produk atau divisi. Nanti segmen mana yang kemungkinan ya ini ada hubungannya dengan chapter sebelumnya. Yang mungkin nanti akan kita drop atau kita keep. Ya, ini juga jadi bahan evaluasi bagi manajemen ya terutama untuk bonus, promosi dan sebagainya. Kemudian juga membantu pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini segmen-segmennya. Ingat ya, segmen ini nanti kita harus melihat faktor kualitatif. Jadi ketika kita menghapus satu segmen, apakah berimpact ke segmen yang lain atau tidak? Kalau tidak, ya itu nggak masalah. Tapi kalau berdampak, kita harus lihat dampaknya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke sales price and sales volume variance. Ini sebenarnya konsepnya sama kayak flexible budget ya. Kalau sebenarnya kita bahas static budget, di sini ada static budget. Mungkin ini beda istilah ya, tapi biar gampang. Ini flexible budget, ini aktual. Aktual ini isinya pasti kuantitas aktual, harga aktual. Kalau flexible budget ini kuantitas aktual, harga budget. Kalau static budget itu udah jelas. Static budget itu adalah harga budget, sorry, kuantitas budget, harga budget. Nah, ini yang nanti kalau dalam konsep sales price and sales volume variance ini yang dinamakan sales volume variance. Terus ini yang dinamakan sales price variance. Nah, ini cuman bahasanya aja ya, bahasa aktual. Nih kita lihat sales price variance itu kalau kita turunkan rumusnya, ini adalah hmm, Q aktual dikali P aktual dikurang Q aktual dikali P budget. Atau kita bisa bikin persamaan Q aktual sama dengan P aktual atau actual price dikurang di sini dia bahasanya expected expected price sama aja dengan ini ya. Nih, ini ini bisa kita bilang expected price atau expected budget. Nah, ini sama rumusnya. Kalau ini juga sama, dia kalau kita turunkan ini tinggal karena ini sama, ini pasti dikali nanti. Nanti ini dikali expected price ya. Kita pakai bahasa di buku. Ini, nah ini karena dia berbeda, ini yang kita key aktual dikurang key apa ya bahasanya? Aktual volume, mungkin pakai bahasanya. Aktual volume dikurang expected volume dikali expected price. Jadi ini untuk sales price variance sama sales volume variance. Over sales variance ya kalau over sales variance-nya dia sama. Ya nanti buka aja di video terkait dengan variance.
Ini contohnya sih mungkin nanti ketika bahas latihan soal. Nah, untuk kontribusi margin juga dia punya variasinya juga. Kontribusi margin itu cuma satu, ac- actual contribution margin dikurang expected contribution margin. Jadi cuma itu aja. Oke, ini nggak ada masalah. Contribution margin variance sama contribution margin volume variance. Pokoknya kalau volume variance itu pasti ada perbedaan aktual sama volume, sama budget kata kuncinya. Nah, pengalinya adalah average uh, unit contribution margin. Ya, jadi selalu rumusnya kalau yang ada kata volume pasti aktual kuantitinya atau apalah namanya dikurang pasti budget quantity. Nah, pengalinya pasti harga. Harga di sini kalau karena dia kontribusi margin dia berarti harga rata-rata P contribution margin. Ini tambahan sales mix variance ini kalau kita punya dua produk ya. Kalau kita punya dua produk intinya dia produk satu produk satu aktual unit. Jadi masih sama ya. Ini unit unit aktual dikurang unit budget dikali dengan rata-rata kontribusi margin. Ini untuk produk satu. Nanti kita tambahkan dengan yang produk 2. Sama unit aktual dikurang unit budget dikali rata-rata kontribusi margin. Ya, konsepnya sama. Jadi rata-rata kontribusi margin itu ini. Jadi kalau ada kontribusi margin per unit itu kita tinggal rata-ratain aja. Rata-ratanya itu gampang. Ini mm, untuk reguler itu kan kontribusi marginnya itu $4. Kalau yang deluxe ini dia 15. Ini kita kalikan dengan quantity 1.500 dengan 500 yang ini di soal. Nah, nanti ketemu totalnya sekian, sekian, nanti dibagi dengan quantity. Dibagi dengan 2.000 berarti. Ketemu nanti kalau nggak salah di sini 6,75. Kalau dia positif, dia favorable. Oke. Market share sama, ada market share sama market size. Intinya kalau konsep konsep kalau share itu kan berarti dia eh, di sini actual market share dikurang budget market share dikali dengan actual industry sales in unit. Oh, ini cuma sedikit tambahan. Kalau market size variance dia eh, aktual sama aktual dikali budget. Kalau ini aktual
share. Auto share itu sebenarnya kayak nggak bukan bukan price juga ya. Iya, jadi selalu yang pengalinya itu satunya itu pasti selalu dikali dengan unit, satu dikali dengan harga ya, share dengan share gitu salah satunya. Ya mungkin nanti kita akan bahas latihan soal akan lebih enak gitu ya, lebih di komprehensif market size. Tapi ini nggak perlu, jadi kita cukup hafalkan rumusnya aja. Terus mungkin sekian untuk video kali ini. Ini nggak terlalu fundamental ya, nanti kita akan lebih intensnya ketika ada latihan soal untuk langsung bisa nge-breakdown konsep-konsepnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke video atau ke chapter eh, lainnya. Terima kasih.